Berasal dari kisah cinta, dua pemuda ini tewas dalam sebuah kasus yang katanya pembunuhan berencana. Hal itu terjadi pada tahun 2016, terpaut 8 tahun yang lalu sejak video ini dibuat. Vina Dewi Arsita dan Eki adalah sepasang kekasih yang tewas di dalam sebuah keganasan kelakuan bejat preman-preman Cecungu pada tanggal 27 Agustus 2016. Banyak sekali kejanggalan yang terdapat di dalam peristiwa malam kejadian itu. Berbagai versi kronologi pun mulai bermunculan. Yang awalnya diduga sebagai korban kecelakaan tunggal, ternyata adalah sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh 11 pelaku. Ada juga dari netizen yang beranggapan 12 pelaku. Dan saat ini masih tersisa 2 pelaku yang belum tertangkap. Kabar terbarunya bahwa ada salah satu dari ketiga DPO yang sudah tertangkap. Hal ini kembali muncul ke permukaan publik dikarenakan diangkat dalam sebuah film yang bergenre horor dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Dan walaupun menuai banyak kontroversi, film ini sekarang menduduki peringkat kedua film terlaris di Indonesia. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua, Mbak. Ini lagi dicariin sama papanya Eki. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Ya yakin, udah pas, berarti bener nih. Iya, berarti bener nih. Itu bener-bener anaknya ya suaranya. Bapak juga di situ? Tidak, yang datang saya sama bapak. Tim Hotman 911 akan terus membantu para pengais keadilan, apalagi nanti setelah klien saya, Bapak Prabowo menjadi presiden. Hotman sudah berjanji akan terus memberikan bantuan keadilan kepada pengais keadilan. Dan sebagaimana saya sudah ngomong berkali-kali, Hotman tidak tertarik menjadi birokrat. Saya mau bebas dan sangat memohon nanti bantuan dari Bapak Prabowo agar benar-benar tim Hotman 911 benar-benar efektif. Ya, salam untuk klien saya Bapak Prabowo, calon presiden yang sudah terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ikut turut berduka cita atas kepulangan dari almarhumah Vina dan almarhum Eki. Semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan harapan terbesar kami semoga kasusnya cepat terselesaikan dengan penuh keadilan agar tidak lagi dijadikan bahan asumsi-asumsi liar daripada netizen. Oke, Anamis PT akan menambah jenis konten di dalam channel ini, yakni konten storytelling. Kami akan menceritakan dari sebuah kisah, kasus, misteri, dan sejarah. Untuk itu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, komentar, dan juga sekaligus hidupkan lonceng notifikasinya. Berawal dari perkumpulan geng motor, Peggy alias Perong yang sedang nongkrong bersama teman-temannya di depan sebuah sekolahan SMP 11 di Jalan Perjuangan, Majasem, Kota Cirebon. Lalu terjadilah sebuah peristiwa itu dimulai pukul 9 malam, saat Rizky atau Eki yang sedang membonceng Vina datang dari arah Taman Kota Cirebon hingga melewati depan SMP 11 menuju arah Sumber. Lalu singkat cerita, Perong ini kemudian melempari Eki dan Vina menggunakan batu. Namun Eki dan Vina sempat lolos dari lemparan itu dan melaju kencang untuk menjauhi Peggy dan teman-temannya. Para pelaku lalu terus mengejar. Setibanya di depan gedung MAN 2 Cirebon yang jaraknya sekitar 50 meter dari SMP 11 Kota Cirebon, motor Eki ini dipepet. Para pelaku ini terus mengejar korban dengan mengendarai 7 sepeda motor dan kemudian dipukullah Eki dengan sebilah bambu. Lalu singkat cerita, kedua korban terjatuh dan terjadilah penganiayaan terhadap kedua korban tersebut. Lalu Eki dan Vina dibawa ke lahan kosong di belakang bangunan yang berada di seberang SMP Negeri 11, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Setelah sampai di lokasi, kedua korban ini kembali dianiaya. Akhirnya yang meninggal duluan adalah si Eki.
sedangkan Vina diperkosa secara bergiliran oleh para pelaku. Lalu komplotan biadab ini membawa Eki dan Vina menuju ke sebuah flyover. Sesampainya di flyover tersebut, posisi Rizky atau Eki dibuat terlungkup di pembatas jalan. Lalu Vina dibuat dengan posisi terlentang di pembatas jalan, sedangkan sepeda motor mereka ditaruh di pembatas tengah jalan, sehingga seolah-olah yang terjadi adalah korban kecelakaan tunggal. Lalu para pelaku itu meninggalkan kedua korban. Dan yang bikin saya ingin berkata kotor, bahwa salah satu dari pelaku itu mendatangi pihak keluarga dari salah satu kedua korban tersebut dan memberikan sebuah informasi bahwa korban mengalami kecelakaan tunggal. Jadi ya konyol dari para preman-preman cecunguk, begitulah. Jadi informasi kronologi singkatnya yang saya dapat di artikel-artikel seperti itu. Terlepas dari hal-hal yang bersangkutan seperti samurai dan lain sebagainya, mungkin lebih saya sampaikan dan terangkum dalam satu kata, penganiayaan. Jika ada tambahan terkait dengan kronologi kejadian, bisa tambahkan saja pada kolom komentar, karena banyak versi terkait dengan kronologi. Dan juga terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan. Contohnya saya menyimpan sebuah uploadan dari seseorang di aplikasi TikTok untuk kita reaction. Apa bukti Bapak, anak Bapak tidak bersalah? Karena waktu kejadian di tanggal 27 2016 tuh anak-anak pada kumpul di rumahnya Pak RT, Pak. Pas kejadiannya. Oke. Itu ada bukti apa, Pak, waktu itu? Ada bukti anak-anak tuh pada makan goreng-gorengan. Namanya anak buruh proyek, jadi kalau malam minggu tuh kumpul-kumpul. Oke. Pas malam kejadian itu ada di rumah Pak RT. Dengan tempat kejadian perkara, jauh nggak Pak rumah Pak RT itu ke TKP, tempat kejadian perkara? Ya sebelahan, Pak. Sebelahan? Pak. Sebelahan? Pak. Sebelah. Ya simpulkan sendirilah dari tayangan itu. Saya nggak mau berandai-andai karena ya gak tahu sendiri kejadiannya seperti apa. Dan biarkan para netizen di luar sana berasumsi dengan sendirinya. Oke lanjut, kita bahas hal terbaru mengenai peristiwa ini. Jadi pada tanggal 22 kemarin di Treskrimum Polda Jabar mengumumkan Peggy Peron, salah satu dari ketiga DPO ini sudah berhasil ditangkap dan masih dimintai keterangan. Sedangkan Andi dan Dani masih dalam status DPO. Ciri-ciri yang diterbitkan adalah bahwa si Andi ini diperkirakan sekarang berumur 31 tahun, memiliki badan dengan tinggi 165 cm, berbadan kecil, rambut lurus, dan berkulit hitam. Dan terdapat di dalam terbitan tersebut gambarnya seperti ini. Sedangkan si Dani ini sekarang berusia 28 tahun, memiliki badan dengan tinggi 170 cm, dengan ukuran badan sedang, berambut keriting, dan warna kulit sawo matang. Dan terdapat di dalam terbitan tersebut juga gambarnya seperti ini. Kabid Humas Polda Jabar menghimbau kepada pihak yang merasa masih bagian dari keluarga para pelaku untuk segera menyerahkan mereka sehingga dapat mempercepat proses kasus yang cukup lama ini. Dan jika ada upaya usaha menyembunyikan pelaku, Polda tak segan untuk mempidanakan mereka juga sesuai undang-undang yang berlaku. Bila ada upaya melindungi, menutupi jejak pelaku atau menyembunyikan, bisa dikenakan tindak pidana. Lalu mengenai Saka, kita coba sampaikan fakta terkait dengan statement dari pengacaranya. Terlebih dahulu, pengacara Saka pernah berstatement dan tersebar juga statement tersebut di dalam ruang publik bahwa beliau ini mengatakan kejadian yang menimpa almarhumah Vina dan pacarnya adalah murni kecelakaan berdasarkan keyakinannya yang bersumber dari hasil visum yang telah dilakukan setelah makam Vina dibongkar. Sampai hari ini punya keyakinan ini bukan karena tapi karena kecelakaan. Tayangan tersebut sudah dilihat kurang lebih 776.000 orang di akun TikTok dengan username Putra Warlim. Statementnya jelas, kejadiannya bukan disebabkan karena pembunuhan, tapi kecelakaan. Tapi hal itu bisa terbantahkan dengan pernyataan dari keluarga Vina yang mengatakan kondisi badan almarhumah Vina itu sangat parah. Kalau memang itu disebabkan kecelakaan, yang pasti HP dan motornya juga ikut rusak parah. Lalu yang dimaksud dari statement dari pengacara Saka tersebut, kecelakaannya itu seperti apa? Apakah mungkin bisa digambarkan? Ya memang dari hasil visum atau otopsi tidak ada luka bekas tusukan. Tim visum mengatakan terdapat bekas luka lebam akibat benda tumpul. Namun tidak dijelaskan benda tumpulnya apa.
Tim visum juga mengatakan bahwa terdapat sperma yang tertinggal di dalam tubuh almarhumah Vina. Namun sayangnya hal itu tidak dilakukan tes DNA dari sperma yang tertinggal tersebut itu milik siapa. Kita akan reaction lagi dari tayangan di TikTok juga terkait dengan pernyataan Saka bahwa dia mengaku sebagai korban salah tangkap. Saka, sebenarnya kami miris mendengar ini. Kalau memang Saka tidak bersalah sama sekali, kenapa Saka mau menerima hukuman itu? Kenapa Saka mau sampai dijebloskan ke penjara? Karena terpaksa. Saya waktu ditangkap saya dipukulin sama polisi, diinjak-injak, disiksa, disetrum. Walaupun saya dikasih makan kayak binatang, dilempar nasi ke lantai. Nasi itu acak-acakan di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Yang melakukannya siapa, Saka? Polisi, Polresta Cirebon. Dan sampai suruh minum air kencing, yang 1 liter yang botol gede tuh. Suruh minum semuanya yang ada di situ. Termasuk saya dan teman-teman saya juga. Dan ada 1 orang saya nggak kenal, Ripaldi. Saya nggak kenal sama sekali. Dari 8 orang ini, 1 pun nggak ada yang kenal? 1 yang nggak kenal. Rivaldi? Yang lainnya kenal, karena satu kampung. Tapi ya yang lainnya ada yang mengaku. Yang lainnya ada yang mengaku melakukan tindakan itu. Penganiayaan, pemerkosaan kepada almarhumah Vina. Ada yang mengaku, yang lainnya? Ya kalau itu saya nggak tahu, karena saya kan posisi waktu di malam kejadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Sampai ujung waktu, Saka Tata, apakah keluar sampai akhirnya kamu terpaksa untuk mengaku kalau versi kamu? Saya mengaku karena udah nggak kuat tahanan tubuh orang juga dipukulin sama orangnya. Dipukulin, sekuat-kuatnya orang dipukulin, disetrum, diinjak-injak, disiksa. Tahanan tubuh orang itu beda-beda. Saya udah nggak kuat, udah nggak bisa nahan lagi. Saya juga Dia bilang disetrum, disiksa, diinjak, dan dihajar. Dari situ orang awam pun bisa bertanya-tanya, siapa yang memaksa? Katanya polisi. Polisi yang mana? Jadi dengan argumen-argumen seperti inilah yang nanti menurut saya itu akan berdampak kejanggalan-kejanggalan yang baru. Dan semakin membuat kasus ini bisa menimbulkan asumsi-asumsi liar daripada netizen. Kalau memang benar kejadiannya seperti itu, mungkin bisa dihadirkan dan perlu dipertanyakan siapa yang pas waktu itu mem-BAP dirinya, biar supaya bisa dihadirkan untuk memberikan sebuah kesaksian. Dan lagian juga kenapa kalau hal itu memang benar-benar terjadi, pengacara dari si Saka ini tidak menindaklanjuti perlakuan terhadap kliennya tersebut. Jadi oke, lanjut. Pelaku yang tertangkap yang bernama Peggy Perong. Peggy ini adalah tokoh utama dalam pembunuhan berencana terhadap Vina dan Eki. Selama masa buron, Peggy ini bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung, dan polisi akan mendalami kemana saja selama 8 tahun ini. Dan berdasarkan foto yang dipubliskan melewati artikel dari sumber terpercaya TV One, di situ mengatakan bahwa wajah Peggy yang ditangkap ini berbeda dari ciri-ciri sketsa Polda Jabar yang dikarenakan mungkin sudah terpaut 8 tahun yang lalu. Semoga kasus ini cepat terselesaikan dengan keadilan yang seadil-adilnya, karena negara tidak membetulkan sebuah kezaliman semacam ini.